Good day. Oke, hari ini saya diminta untuk mengisi salah satu sesi fisik teoritis dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung. Saya dosen sastra Inggris di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung, dan hari ini saya akan mencoba sedikit mengulas terkait tentang kajian feminisme. Salah satu kajian yang paling mutakhir dan paling digemari oleh mahasiswa dan mahasiswi di jurusan sastra Inggris khususnya. Berbicara tentang feminisme, sebenarnya saya ingin tarik ke belakang. Kita akan berbicara tentang salah satu mitos yang ada di Yunani. Jadi dulu di Athena itu ada seorang perempuan yang cantik, rambutnya ikal, matanya indah, suaranya bagus. Ia senang membaca. Setiap hari dia banyak menghabiskan waktunya di sebuah perpustakaan di Athena yang tempatnya tepat di pinggir laut. Setiap hari perempuan ini membaca dan menghabiskan waktu sore harinya sambil melihat sunset dan membaca buku. Dan perempuan ini kita kenal dengan nama Medusa. Satu waktu saat Medusa ini lagi duduk di pinggir pantai, kemudian muncullah sosok laki-laki dari tengah laut yang besar, six-pack, berotot, dan kita kenal laki-laki ini dengan nama Poseidon. Poseidon yang melihat Medusa duduk di pinggir pantai di tepi laut sore hari sendirian, dan dia jatuh cinta dengan siluet Medusa. Pada saat itu di dalam pikiran Poseidon adalah ini wanita ingin disetubuhi. Pada saat itu juga, pada waktu itu juga, kemudian Poseidon menyetubuhi Medusa. Medusa yang akhirnya disetubuhi oleh Poseidon tidak terima dan akhirnya melapor ke petinggi Athena pada masa itu. Namun apa yang terjadi? Medusa disalahkan. Bukannya Poseidon yang dihukum. Jadi Medusa dianggap telah memancing hasrat Poseidon untuk menyetubuhi dirinya. Dan akhirnya yang terjadi adalah hukuman yang diberikan ditujukan kepada Medusa. Medusa kemudian dikutuk, rambutnya yang indah tadi menjadi ular, dan matanya yang bulat dan cantik itu dikutuk. Ketika dia melihat atau orang melihat matanya, orang tersebut akan berubah menjadi abu atau menjadi batu, hancur. Kemudian ternyata apa yang terjadi, hukuman yang diberikan kepada Medusa ini menjadi masalah baru di Athena. Banyak laki-laki yang kemudian hangus, hancur karena melihat mata Medusa. Kemudian para petinggi Medusa, ya bisa dikatakan raja pada saat itu, memberikan titah, memberikan sayembara kepada masyarakat Athena. Barang siapa yang bisa membunuh Medusa, dia akan diberikan benefit, ya harta, tahta, dan posisi yang strategis di Athena pada saat itu. Banyak hal yang terjadi, banyak juga pejuang yang mencoba untuk membunuh Medusa, tapi tidak satu pun yang berhasil. Momentumnya adalah ada satu orang laki-laki yang mengetahui bahwa setiap Medusa tidur, Medusa melepaskan matanya, kemudian ditaruh di sebelah tempat tidurnya, mangkok atau semacamnya seperti itu. Dan dia tahu itu dilakukan Medusa setiap kali dia tidur. Pada satu waktu, laki-laki ini mengendap, masuk malam-malam, kemudian dia langsung menebas kepala Medusa pada saat itu juga. Dan Medusa mati. Laki-laki ini dikenal dengan nama Perseus. Tapi apa yang terjadi, dari darah yang menetes, mengalir dari kepala Medusa yang putus dipotong oleh Perseus ini, lahir sebuah atau seekor kuda kecil yang bersayap, yang kita kenal dengan nama Pegasus. Inilah yang disebut atau yang dikenal sebagai Dewi Kebudayaan, Dewi Sastra, dan Dewi Keindahan. Dari cerita mitos yang saya jelaskan tadi,
kita bisa lihat bagaimana perempuan itu ditindas bahkan dalam level mitologi. Jadi perempuan selalu disubordinasi, perempuan selalu didiskriminasi, perempuan selalu mengalami apa yang dikatakan sebagai posisi yang rendah, posisi yang tidak pernah bahkan untuk setara, jangankan superior. Dan dari sinilah kita bisa belajar sebenarnya ketika kita masuk ke kajian hukum dalam konteks yang lain, hukum pertama kali juga dibuat itu untuk menyelesaikan masalah antara laki-laki dan laki-laki. Tidak pernah hukum dibuat untuk menyelesaikan masalah laki-laki dan perempuan. Karena munculnya feminisme, kemudian kita mendapat hadiah peradaban yang disebut sebagai KDRT dan lain-lain. Jadi kita bisa berbicara dalam konteks yang lebih luas. Kita akan masuk ke dalam kajian feminisme yang lebih lengkap dan lebih konseptual. Feminisme ini adalah sebuah teori keadilan yang lebih tajam dibandingkan teori keadilan-keadilan yang ada. Karena teori keadilan yang ada, yang kita kenal, itu hanya membahas tentang bagaimana hak, kesetaraan, posisi. Namun feminisme itu berbicara jauh dari itu, lebih dari itu. Yaitu bagaimana kemudian perempuan direpresentasikan di dalam karya sastra, di dalam media, secara simbolik. Dan feminisme juga mencoba untuk mengatur ulang relasi dan menciptakan bahasa baru, yaitu maskulin dan feminin. Seperti ada salah satu tokoh yang ada di Amerika, Bell Hook. Dia selalu menuliskan namanya dengan huruf kecil, Bell Hook. Itu dilakukan dengan sengaja. Jadi setiap dia mencoba untuk mempublikasikan tulisannya, itu editor atau penerbit itu selalu melakukan editing, B-nya kapital dan H-nya kapital. Itu kemudian dikritisi bahwa Bell Hook memang sengaja melakukan itu untuk menunjukkan feminitasnya, untuk menggunakan hak feminin yang ada pada dirinya. Karena bagi Bell Hook, huruf kapital itu adalah representasi dari maskulin, yaitu yang sering digunakan oleh laki-laki. Tegas, logis, keras, seperti itu. Jadi sebenarnya feminisme ini mencoba untuk mempertanyakan, kemudian mencoba untuk memberikan pertanyaan kembali apa yang selama ini kita anggap normal by nature, tapi sebenarnya tidak. Semua itu dikonstruksi by culture. Perlu dua hal yang penting untuk mengatur ulang sistem yang ada di masyarakat. Pertama adalah gerakan advokasi, dan yang kedua adalah gerakan teoritis. Jadi feminisme kalau kita konseptualisasikan juga memang terbagi menjadi beberapa gelombang. Ada first wave of feminism, second wave of feminism, and third wave of feminism. Di first wave of feminism ini pure gerakan sosial dan politik terkait tentang right to vote, hak pilih perempuan, di mana pada masa itu seluruh perempuan dan beberapa laki-laki berkumpul di tempat yang namanya Seneca Falls Convention untuk memperjuangkan hak pilih mereka di ruang publik. Kemudian masuk ke gelombang yang kedua, the second wave of feminism. Nah, gerakan-gerakan yang dilakukan di gelombang pertama ini kemudian dicoba untuk dikonseptualisasikan menjadi sebuah teori keadilan feminisme. Makanya muncul tulisan-tulisan seperti Mary Wollstonecraft yang berjudul A Vindication of the Right of the Woman. Kemudian ada juga salah satu buku yang bisa dikatakan sebagai kitab suci feminis dari Simone de Beauvoir, Le Deuxième Sexe, dalam bahasa Perancis, yang kalau ditranslate ke bahasa Inggris artinya The Second Sex. Ini juga salah satu buku yang kemudian menginspirasi beberapa tokoh feminis yang muncul setelahnya. Di gelombang kedua berbicara tentang bagaimana perempuan masuk ke ruang publik, bagaimana kemudian perempuan bisa mendapatkan pendidikan yang setara, kemudian bagaimana posisi perempuan di ruang keluarga, di mana salah satu yang dikritik adalah terkait tentang institusi keluarga. Perempuan itu laki-laki tidak memiliki kewajiban untuk menjadi kepala rumah tangga, kemudian perempuan tidak memiliki kewajiban untuk mengurus suami dan anak.
Di gelombang kedua, ini mereka mulai berbicara tentang feminisme liberal, feminisme radikal, yang kemudian nanti terpecah lagi ada feminisme liberal kultural dan feminisme liberal libertarian. Di gelombang ketiga muncullah yang namanya feminisme postkolonial, feminisme psikoanalisis, kemudian ada yang namanya Cyborg Feminist Manifesto. Banyak tokoh-tokoh yang muncul, misalnya ada Gayatri Chakraborty Spivak yang mengatakan bahwa sebenarnya posisi perempuan barat dan perempuan timur itu berbeda. Perempuan barat itu ditindas oleh laki-laki barat, sedangkan kami perempuan timur itu mengalami penindasan berlapis. Makanya disebut sebagai feminis postkolonial. Kami ditindas oleh laki-laki timur, ditindas oleh perempuan barat, ditindas oleh laki-laki barat. Ada juga black feminist. Berapa banyak karya sastra klasik Inggris yang merepresentasikan perempuan sebagai, khususnya perempuan kulit hitam, sebagai tokoh utama di dalam karya-karya sastra mereka? Sangat sedikit. Itu juga kita bisa lihat dari representasi film-film yang ada di Disney. Banyak film Disney yang kemudian membawa isu-isu tentang feminisme. Salah satunya misalnya yang paling populer, Moana. Itu isu tentang ekofeminis, bagaimana hubungan antara alam dan perempuan. Masuk ke gelombang ketiga, nanti ada Queer dari Judith Butler, beberapa bukunya misalnya Gender Trouble, kemudian konsep tentang performative and performativity, Undoing Gender, dan lain-lain. Mungkin segitu saja. Untuk ingin tahu lebih lanjut terkait tentang kajian feminisme, teman-teman bisa masuk di kelas saya, di kelas Language, Literature, and Gender. Terima kasih dan sampai jumpa di sesi selanjutnya.